Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Imelda dengan rekan saya Jeffrey Maulana. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami terkait dengan kompensasi bagi manajemen. Topik yang ingin kami bahas, yang pertama itu ada definisi kompensasi. Yang kedua, tujuan kompensasi bagi manajemen. Yang ketiga, ada jenis-jenis kompensasi. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang kelima, peran manajer dalam kompensasi. Yang keenam, ada tantangan kompensasi. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Topik yang pertama yang akan kami bahas yaitu terkait dengan definisi kompensasi dan manajemen. Kompensasi adalah pembayaran atau penghargaan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun menurut Bejo Siwanto, kompensasi yaitu imbalan jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan dan kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kompensasi dalam manajemen ini berfungsi sebagai mekanisme organisasi untuk mencapai tujuannya. Penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja, sementara tanpa penghargaan yang memadai, kinerja dapat menurun. Kompensasi ini terdiri dari yang pertama itu ada gaji, yang kedua itu tunjangan, yang ketiga itu insentif, dan yang keempat itu bonus. Mencakup semua bentuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada manajer dan karyawan. Topik kedua ada tujuan kompensasi bagi manajemen. Yang pertama, meningkatkan kinerja, di mana kompensasi yang adil dapat meningkatkan motivasi dan kinerja manajer. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta. Manajer yang berkualitas membutuhkan kompensasi yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan mereka dalam perusahaan. Yang ketiga, mencapai tujuan organisasi, di mana kompensasi yang tepat dapat mendukung visi dan misi organisasi tersebut. Yang keempat, ada meningkatkan kepuasan kerja, di mana kompensasi yang adil memberikan rasa dihargai dan meningkatkan kepuasan manajer. Topik yang ketiga ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung, yang berupa gaji pokok, bonus, komisi, dan insentif kinerja. Yang kedua, ada kompensasi tidak langsung, berupa tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, fasilitas seperti mobil dan rumah dinas. Yang ketiga, ada kompensasi ekstra, berupa bonus tahunan dan pembagian keuntungan. Topik yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, kondisi ekonomi inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi. Yang kedua, ada kompetisi industri, di mana perusahaan harus menawarkan kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis agar tetap bisa menarik talenta terbaik. Yang ketiga, ada kinerja organisasi, di mana kinerja organisasi perusahaan yang baik biasanya diikuti dengan kompensasi yang baik untuk manajer. Yang keempat, ada peraturan perundang-undangan, di mana kebijakan pemerintah mengenai upah minimum dan tunjangan yang berhubungan dengan kompensasi. Yang kelima, ada tanggung jawab dan jabatan manajer. Semakin tinggi tingkat tanggung jawab dan jabatan, maka semakin besar kompensasi yang diterima. Topik yang kelima, ada peran manajer dalam penentuan kompensasi. Di sini ada menentukan struktur gaji dan tunjangan yang adil. Yang kedua, ada menilai kinerja karyawan untuk memberikan kompensasi yang tepat. Dan menjaga keseimbangan antara biaya kompensasi dan anggaran perusahaan. Selanjutnya, topik yang keenam, ada tantangan dalam pengelolaan kompensasi, di mana ketidaksetaraan dalam pemberian kompensasi antara manajer atau karyawan. Yang kedua, perubahan ekonomi yang mempengaruhi daya beli. Dan yang ketiga, ada kepuasan karyawan yang sulit dipenuhi
jika kompensasi tidak sesuai. Nah, di sini kita simpulkan kompensasi bagi manajemen adalah elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan manajer berkualitas. Kompensasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja manajer dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jenis kompensasi meliputi kompensasi langsung, tidak langsung, dan ekstra, yang disesuaikan dengan faktor ekonomi, industri, peraturan, serta tanggung jawab jabatan manajer. Pengelolaan kompensasi menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan, perubahan, ekonomi, dan harapan yang berbeda. Oleh karena itu, perencanaan kompensasi yang bijaksana dan transparan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Sekian dan terima kasih presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.